Bapak Ibu sekalian, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan kajiannya unik Ustaz. Satu menit. Jadi kalau kajian itu banyak yang datang, tapi kalau coffee morning banyak yang datang. Ngopi ya. Iya. Alhamdulillah. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Falah, cahaya kemenangan. Al-Falah itu kalau kita artikan dalam bahasa Arab itu artinya keberuntungan. Tapi untungnya ini enggak sama dengan untung-untung yang lain, dengan untung yang biasa kita sebut dengan laba. Kalau laba itu ribah, itu untung berupa laba. Jadi kita modal berapa, kita jualan sesuatu, dapat balik modal plus tambahan, itu laba, itu ribhun. Tapi kalau al-falah itu keberuntungannya lebih dari itu, nggak terhingga. Makanya petani, ya, ini langsung ngomongin, langsung serius ini. Pertama tapi langsung serius ngomongnya. Baik. Makanya petani itu bahasa Arabnya falah, orang yang banyak banget untungnya. Cuma beda kalau di negeri kita sekarang. Petani banyak banyak ngeluhnya ya, banyak sengsaranya. Tapi aslinya fallah itu adalah orang yang banyak sekali untungnya. Kenapa? Karena memang fallah itu orang awalnya nggak punya modal apa-apa. Modalnya hanya tanah saja, nggak ada tumbuhan sama sekali. Disebar bibit, disebar padi, satu biji menumbuhkan puluhan batang, puluhan tangkai, satu tangkainya, satu batangnya menumbuhkan beratusan biji. Dari nol, kemudian satu bijinya itu menumbuhkan ratusan biji. Nah itu untungnya luar biasa. Nah itu gambaran, gambaran keberuntungan seperti itu. Ya, gambaran keberuntungan seperti itu. Maka di sini Nurul Falah itu insya Allah jamaahnya adalah orang-orang yang selalu mendapatkan cahaya keberuntungan yang luar biasa besar. Nah, itu tentunya bagi yang mau memakmurkan, bagi yang mau meramaikan masjid ini dengan aktivitas-aktivitas ibadah, amal-amal soleh. Nah sehingga masjid ini betul-betul menjadi Nurul Falah, menjadi corongnya, menjadi lentera, ya, lentera bagi keberuntungan, sehingga menebar keberuntungan untuk masyarakat yang sangat luas. Ini alhamdulillah terbukti masjid ini penuh, ya, rame, bukan sekedar rame 1-2 orang, tapi penuh. Ini kalau saya hitung ada ratusan ini, ya. Nah, ini luar biasa. Nah, itu menunjukkan bahwa Nurul Falah yang menjadi nama di sini itu insya Allah terwujud ya, dengan kebersamaan para jamaah di sini ya, dalam rangka memakmurkan masjid yang penuh barakah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan pertama saya hadir di majelis yang penuh barakah ini. Ya, dengan harapan kita sama-sama belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih mencintai Hadratur Rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar bersama-sama untuk menggapai ridhonya Allah, ya, belajar bersama-sama memperbaiki diri.
karena kita ini tidak ada yang sempurna kebaikannya. Makanya kita harus saling tolong menolong, saling menyempurnakan, saling mengingatkan, saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling berwasiat ya, dalam kebaikan dan saling bekerja sama dalam ketakwaan. Ini adalah tujuan kita bersama-sama di majelis ini. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji insyaallah secara rutin insyaallah ya. Insyaallah semoga istiqomah semuanya. Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu usianya enggak panjang. Masih muda sudah wafat, tapi karyanya melampaui usianya. Satu karyanya itu bisa tebalnya berjilid-jilid kalau dicetak sekarang. Nah, kalau dicetak sekarang itu ada yang sampai tebalnya 20 jilid. Itu baru satu buku. Sementara beliau punya puluhan yang ditemukan itu, yang sudah tercetak itu ya punya puluhan buku itu. Kita semua ini sudah berapa karyanya? Alhamdulillah banyak ya. Kalau karya itu berupa amal soleh insyaallah. Nah, yang penting istiqomah. Nah, Imam Nawawi karyanya semuanya ya itu karya yang bermanfaat, itu namanya barokah. Kekal, orangnya sudah wafat. Orangnya sudah wafat ya lebih dari 700 tahun yang lalu ya, hampir 1000 tahun yang lalu. Itu orangnya sudah wafat, tapi karyanya sampai detik ini masih dikaji di mana-mana di seluruh dunia. Nggak kenal organisasi, nggak kenal ormas, nggak kenal latar belakang orang, semuanya mengkaji kitab ini. Kenapa? Karena memang yang ditulis oleh beliau itu adalah petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan tidak tanggung-tanggung milihnya itu juga bukan sekedar milih-milih hadis, comot-comot hadis seperti kita kalau copy paste di internet atau sekedar share di WhatsApp. Bukan seperti itu. Tapi betul-betul melalui pemikiran yang luar biasa, sehingga meskipun kitabnya ini terkesan hanya kumpulan hadis yang kalau orang sekarang itu mungkin gampang ngumpulin hadis tinggal copy aja. Itu orang hari ini. Tapi masalahnya bukan itu, memilih hadisnya. Di samping memilih yang sahih-sahih, minimal hasan, kalaupun dhaif itu harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu masih layak sebagai hujjah, masih layak untuk dipakai gitu ya, sebagai dasar untuk beramal, fadhailul a'mal, minimal untuk motivasi beramal. Itu memilih itu tidak mudah. Belum lagi kemudian memastikan kesesuaian antara yang dikehendaki oleh beliau dan yang dibutuhkan oleh masyarakat sepanjang masa. Terbukti bahwa topik-topik bab-bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah semuanya itu bab-bab yang selalu relevan sepanjang masa. Kalau saya menulis buku misalnya, itu kasih bab apa? Sekarang yang lagi ngetren adalah isunya misalnya wasatiyah atau moderasi. Itu paling tidak lama isu-isu seperti ini. Paling nanti 10 tahun sudah berganti wacananya. Ya, sudah berganti wacananya. Tapi apa yang ditulis oleh beliau ini dari masa beliau hidup ya, sampai hari ini itu masih selalu relevan. Masih selalu relevan dan dibutuhkan oleh banyak orang. Terbukti bahwa ini dikaji di mana-mana nggak habis-habis. Di pondok-pondok itu hatam diulang lagi, hatam diulang lagi, hatam diulang lagi. Nah, sehingga ini menunjukkan adanya keberkahan, ya, adanya keberkahan, produktivitas, ya, bahwa apa yang ada dalam buku ini betul-betul membawa, menginspirasi, ya, kepada kebaikan yang berlimpah ruah. Tujuan beliau menulis kitab ini, salah satu karya beliau lagi yang kecil, ya, yang paling kecil itu Arba'in Nawawi yang tadi disebutkan oleh Ustadz Haji Muhsin. Nah, itu Arba'in Nawawi isinya cuma 42 hadis, tetapi juga luar biasa, itu sudah menghatamkan itu, memahami itu secara utuh, secara komprehensif. Itu sudah setara dengan 2/3 seluruh ajaran Islam, 2/3. Makanya saya kalau misalnya diajak diskusi bagaimana kita mengajarkan hadis, apakah perlu harus khatam sekian banyak kitab, ya. Sebenarnya tidak harus khatam sekian banyak kitab, cukup Arba'in Nawawi itu dibaca, syukur-syukur kalau hafal dihafalkan,
kemudian dikaji maknanya, dianalisis kata per katanya. Itu kata per kata itu sudah kalau dianalisis dari hadis 1 sampai hadis 42 itu setara dengan 2/3 ajaran Islam secara keseluruhan, Masya Allah. Dan itu semuanya bisa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu dari 42 itu penjabarannya nanti diperluas kalau pengen lebih detail lagi di kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, di kitab Riyadhus Shalihin ini. Kalau di hadis 1 Arba'in Nawawi itu tentang ikhlas niat juga ya, ikhlasul amal, tentang niat juga. Nah, di sini juga sama, hadisnya tentang niat, tapi jumlah hadisnya lebih banyak. Jadi ini lebih eksploratif, mensyarah juga hadis Arba'in Nawawi itu. Nah, kalau di sana 2/3, maka ini sudah hampir utuh. Dengan mengkaji Riyadhus Shalihin ini sudah hampir utuh. Tentu kitab ini bukan satu-satunya tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita baca muqaddimahnya Imam Nawawi ya, bahwa tentu ya, beliau dalam rangka menulis kitab ini ya, supaya memastikan kita ini betul-betul menjadi hamba yang soleh. Makanya namanya itu Riyadhus Shalihin, taman-tamannya orang-orang soleh. Nah, tamannya nggak satu, tamannya itu banyak. Raudhah itu kan taman yang indah, Riyadh itu bentuk pluralnya, bentuk jamaknya, sehingga taman-taman yang sangat indah yang biasa dihuni oleh orang-orang soleh. Jadi taman-taman yang khusus orang-orang soleh saja. Yang nggak soleh otomatis minggir. Nah, otomatis tidak usah disuruh sudah otomatis minggir. Atau yang nggak soleh masuk ke situ, insya Allah jadi soleh. Nah, insya Allah jadi soleh. Asalkan mau mengambil pelajaran dari situ, kemudian berusaha untuk mengamalkan, insya Allah menjadi soleh. Dambaan kita semua adalah menjadi soleh. Soleh itu kan orang yang baik, layak. Ada sesuatu yang dianggap baik tapi nggak layak, gitu ya. Ada sesuatu yang dianggap baik tapi tidak layak. Kadang ada mobil-mobil kendaraan yang bekas-bekas dipoles dikit itu bagus, tapi ternyata nggak layak karena cuma dipoles saja. Mobil-mobilan itu bagus-bagus itu, nah, tapi nggak layak untuk dipakai. Nah, itu soleh ini bagus, baik dan layak. Nah, sehingga kita layak untuk apa? Layak untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Layak untuk selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Layak untuk atau berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, salihat ini tadi. Kemudian yang kedua, latar belakang beliau menulis kitab ini adalah terinspirasi dari ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Beliau pengin tolong menolong ya, mempunyai kontribusi ya, dalam hal ketakwaan, dalam hal kebaikan, dan itu terwujud, bisa membantu, bisa menolong setiap generasi dari masa beliau sampai hari ini, insya Allah sampai yaumil qiyamah. Saya yakin ini masih kitab yang betul-betul akan dipakai ya, karena jalan kita untuk mengenal Hadratur Rasul, baginda Rasulullah SAW, jalan kita untuk mencintai beliau itu adalah salah satunya menggunakan kitab ini. Sehingga selama di dunia ini masih ada orang-orang yang beriman, yang selalu mencintai Rasulullah SAW, maka kitab ini insya Allah akan selalu dikenang. Itu bukti keikhlasan amal beliau dalam menulis kitab ini. Imam Malik ya, pernah menegaskan ya, maka analillah fahuwa baqin. Dalam versi lain maka analillah baqiyah. Segala sesuatu yang sudah diniatkan karena Allah, segala sesuatu yang selalu diniatkan karena Allah, itu akan kekal, abadi. Ini buku terbukti bahwa ini niatnya Imam Nawawi menulis buku ini, itu adalah niatnya karena Allah. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Beliau punya kontribusi membantu kita semuanya melalui kitab. Maka kita sekarang mulai detik ini harus berpikir, saya mau punya kontribusi apa untuk orang lain yang itu niatnya karena Allah. Itulah Bapak Ibu semua yang akan dicatat sebagai amal yang kekal bagi kita, itu jariyah. Bahasa kita jariyah, yang terus-menerus mengalir pahalanya, kekal. Bukan terus-menerus, bukan sekedar terus-menerus mengalir pahalanya, tapi kita juga terus bisa berkontribusi itu dengan baik. Salah satunya dengan karya. Maka mulai sekarang ini kita berpikir punya karya apa. Kalau belum bisa pakai karya buku, boleh kita pakai karya generasi.
Anak-anak didik kita, anak-anak kita, putra-putra, ya, putra-putri kita dididik dengan baik, sehingga ini akan melahirkan generasi-generasi yang salih-salih terus. Ya. Kita punya fasilitas umum, ya, tempat-tempat sosial, tempat-tempat kebaikan, masjid seperti ini, ya, itu semuanya ya, kita punya kontribusi di situ. Nah, minimal kalau tidak punya kontribusi secara maliyah, secara materi, secara harta, kita punya kontribusi secara amaliyah, secara amal, secara pemikiran, maka kita makmurkan ini, ya, lembaga-lembaga keagamaan seperti ini, ya, sehingga kita punya kontribusi. Tapi jangan lupa niatnya lillah, maka lillah baqiyah. Pokoknya kalau niatnya karena Allah pasti kekal. Banyak sekali karya-karya yang ditulis oleh ulama, ya, terdahulu sudah ribuan tahun usianya, ya, setelah ditinggal oleh penulisnya, tapi sampai hari ini masih, ya, bisa membimbing banyak orang. Nah, itu adalah bukti keikhlasan beliau dalam beramal, dalam berkarya. Nah, ini makanya, ya, hal pertama yang perlu untuk kita lakukan adalah ikhlas. Nah, ini maka Imam Nawawi pun dalam mengawali kitab-kitabnya seringkali mengawalinya dengan Kitabul Ikhlas, bab tentang ikhlas, bab tentang niat. Nah, niat itu selalu hubungannya dengan ikhlas, ikhlas itu selalu hubungannya juga dengan niat. Karena keikhlasan itu tidak akan muncul kalau tidak ada niatnya. Nah, kita kesini tadi, mari kita koreksi masing-masing diri kita, tidak perlu mengoreksi orang lain. Ya, mengoreksi diri kita masing-masing, kita tanya pada hati nurani kita tadi kesini ini niatnya karena apa? Kalau belum punya niat, mulai sekarang bisa ditata niatnya. Loh, kan sudah terlanjur di masjid ini, tidak apa-apa. Namanya tajdidun niyah, memperbarui niat. Tidak ada kata terlambat dalam berniat. Nah, mari kita perbarui niat kita. Niat kita apa? Mencari ridhonya Allah. Niat kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mencari ridhonya Allah. Belajar. Niat kita apa? Belajar untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Modal kita itu cuma itu, Bapak Ibu. Modal kita hidup di dunia akhirat itu cuma itu, cuma iman dan ilmu. Ya, cuma iman dan ilmu. Modal kita hidup itu. Kita dulu terlahir tidak punya harta, nggak punya materi, sehelai kain pun kita nggak punya. Tapi alhamdulillah orang tua kita punya iman, punya ilmu, sehingga sejak kita lahir pertama, procot itu langsung kita diberi ilmu. Dikenalkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, diadzani misalnya. Ya. Kemudian dikenalkan dengan nama-nama Allah. Ya. Diajarkan sholat dan sebagainya. Itu modal kita untuk hidup. Sampai mungkin kita usia berapa tahun itu kita masih belum punya apa-apa. Baju masih diberi, dikasih orang tua kita. Baru nanti agak dewasa atau bahkan sudah mulai dewasa, barulah kemudian kita mulai belajar mencari materi, mencari harta penghidupan sendiri. Itu artinya materi tadi itu bukan modal kita. Nyatanya kita nggak punya materi sama sekali. Itu bisa hidup belasan tahun. Karena apa? Karena punya ilmu, punya iman. Nah, dengan ilmu dan iman inilah kemudian Allah mengangkat derajat kita, bukan dengan yang lain. Tapi ada juga memang orang yang diangkat derajatnya itu bukan dengan ilmu, bukan dengan iman. Misalnya dengan harta, dengan tahta, dengan jabatan. Ada yang diangkat dengan itu. Tapi kalau ini nggak disertai dengan ilmu dan iman, kita yakin bahwa ya setiap selain itu, selain Allah itu pasti akan hancur, tidak ada yang kekal. Maka kalau kita diangkat derajatnya kok tidak dengan ilmu dan tidak dengan iman, kita harus hati-hati. Sewaktu-waktu ini akan habis masanya, atau dihabiskan masanya, dipaksa untuk habis, maka sudah tidak naik derajat lagi, sudah hina. Oleh karena itu kita masing-masing ini punya derajat, diangkat derajatnya oleh Allah dengan beragam. Cuma satu hal yang perlu kita samakan, bagaimana caranya kita diangkat derajatnya oleh Allah ini dengan ilmu dan juga dengan iman. Nah, orang kalau sudah berilmu, beriman pasti beramal. Nah, tidak mungkin orang yang berilmu dan beriman kemudian dia tidak beramal, tidak mungkin. Maka dua ini harus
harus sama. Tapi kalau beriman saja nggak berilmu itu juga sulit, bahkan bisa rawan, bisa riskan, bisa tapi rawan terjebak, rawan tertipu, akhirnya kemudian tersesatkan karena nggak punya ilmu. Punya ilmu saja nggak punya iman itu juga rawan sekali, rawan masuk dalam kekufuran karena kesombongannya. Naudzubillah. Baik Bapak Ibu sekalian, babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwal al barizah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan juga menghadirkan niat dalam setiap aktivitas fi jami'il ahwal, jami'il a'mali wal aqwali wal ahwal, setiap perbuatan, gerak-gerik kita, wal aqwal, setiap tutur kata kita, tindak tutur, wal ahwal, setiap keadaan. Nah, jadi ini dibedakan oleh Imam Nawawi 3 hal supaya kita nggak salah persepsi. Didetailkan oleh beliau, ya, bagaimana kita menghadirkan niat. Nah, ini tadi menghadirkan Bapak Ibu. Makanya tadi mari kita cross check diri kita masing-masing. Tadi saat kita hendak ke sini jelang subuh itu sudah ada niatnya atau belum? Kalau belum, mari kita hadirkan. Dan mulai kita biasakan untuk menghadirkan niat. Oleh karena itu sebagian ulama kita ada yang supaya betul-betul dipastikan hadir atau tidak niatnya, ada yang perlu dilafalkan, dibunyikan. Meskipun ini tidak wajib. Tapi pastikan hati kita itu menyengaja mengatakan bahwa saya pergi ke masjid, bismillahirrahmanirrahim, saya ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dihadirkan. Di sini bahasa Imam Nawawi perlu menghadirkan, bukan sekedar niat. Karena kalau niat saja, kadang persepsi kita itu saya udah niat kok, yang penting sadar gitu saja. Tapi ini pentingnya ikhdar, menghadirkan. Jadi kita hadirkan. Dihadirkan di mana? Dihadirkan di hati kita, dihadirkan di pikiran kita, dihadirkan di lisan kita bila perlu. Dihadirkan supaya betul-betul kita memang memastikan diri kita itu ya sadar, sengaja kesini ini, bukan kesini karena ngelindur, ngiguk. Jangan-jangan di sini masih ada yang ngelindur gitu ya, ngiguk, baru bangun, belum wudhu tadi itu, udah langsung sampai sini. Saking semangatnya ibadah, ternyata sampai sini masih mimpi. Tapi mimpinya bagus banget itu. Mimpi sudah bawa sajadah, bawa mukena gitu ya, terus sholat. Nah, itu luar biasa sekali ya. Oke, nah ini perlu ikhdarun niyah fi jamil amal wal aqwal, tindak tutur. Masya Allah, saat berbicara kita niat, saya bicaranya niat apa ini tadi. Sering mungkin kita lupa saat berbicara, lupa menghadirkan niat, akhirnya kita nggak tahu kita bicara apa. Tahu-tahu menyesal 1 jam kemudian, ya Allah saya tadi ngomong apa ya, kok tahu-tahu yang saya ajak bicara kok kemudian langsung berubah wajahnya, kok tahu-tahu dia langsung pergi nangis, kok tahu-tahu dia langsung diem, menjauh dari saya. Kenapa? Karena saat kita mau bicara tidak ihdharun niyah, tidak menghadirkan niat. Maka kita setiap mau bicara bismillahirrahmanirrahim, tujuannya apa ini tadi? Termasuk mau bicara seperti saya begini ini juga tantangan, ini juga menjadi wasiat untuk saya pribadi. Setiap mau bicara, termasuk apalagi bicara seperti ini di hadapan banyak orang, kita harus menghadirkan tujuannya apa. Kalau tujuannya sekedar misalnya saya pengen dapat jamaah yang banyak, udah kacau itu. Tujuannya apa? Nah, itu harus dihadirkan dalam hati. Dihadirkan dalam hati, tujuan saya apa? Hadirkan di situ, saksikan kepada Allah. Ya. Allah meskipun tahu tanpa kita ungkapkan, tapi kita perlu mengikrarkan itu. Supaya apa? Supaya bisa menjadi kendali kita saat kita nanti bicara, seterusnya di awal, di tengah, di akhir, dipastikan yang kita bicarakan itu ada manfaatnya dan juga ada dasarnya. Itu yang penting untuk menghadirkan niat fil aqwal. Memimpin rapat, niatnya apa rapat itu? Nah, itu harus dihadirkan. Sesuatu yang dihadirkan niatnya, yang dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, sepenuh hati ini, Pak. Sepenuh hati itu apa? Sepenuh hati itu ya ada niatnya, itu menghadirkan niat, itu namanya sepenuh hati. Kemudian sepenuh tubuh itu totalitas.
sepenuh tubuh nanti totalitasnya. Maka segala sesuatu itu harus dilakukan secara sepenuh hati, sepenuh tubuh. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Maka sebagian ulama ada mendefinisikan ikhlas itu itqanul amal, memastikan amal kita itu tekun, totalitas, kuat, kokoh. Nah, dikokohkan pakai apa? Dikokohkan pakai niat. Niatnya seperti apa? Niat yang safiyah, tasfiyatul amal, memastikan niat kita itu murni tulus karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya ikhlas. Memurnikan ya, memurnikan perbuatan kita, ucapan kita ya, kondisi kita, ahwal kita itu dimurnikan supaya di situ tidak ada hal lain, yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah saja dalam aktivitas itu. Kita sadari ini perannya Allah. Ini dapat ridhonya Allah atau enggak ya kalau saya lakukan ya. Kita diem, itu ahwal. Akwal tadi bicara, lisan. Sekarang ahwal, keadaan. Kita cuma rebahan. Ini kan zamannya zaman rebahan ya. Nah, paling enak megang HP sambil rebahan. Itu zaman sekarang ini, sudah zamannya orang rebahan. Sehat tapi rebahan. Ada juga yang rebahan karena sakit. Itu ahwal. Kita nggak melakukan aktivitas apa-apa, nggak berbicara apapun, ngelamun, itu ahwal. Merenung, berpikir, itu ahwal. Itu harus kita hadirkan niat juga. Saya duduk diem, ini niatnya apa? Nah, pernah nggak menghadirkan itu? Kalau tidak, itu jadi lamunan, jadi pikiran kosong, nggak ada gunanya. Padahal min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda kebaikan atau kualitas keberagamaan seseorang itu adalah ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau tidak jelas manfaatnya. Nah, kalau kita diem, rebahan, niatnya jelas, itu menjadi yakni, menjadi sesuatu yang jelas manfaatnya. Kalau jelas manfaatnya menjadi baik. Kalau kita melakukan itu ya, dengan jelas manfaatnya, itu tanda bahwa agama kita berkualitas, iman kita berfungsi. Iman itu Bapak Ibu meskipun ada dalam hati, tapi kadang tidak berfungsi, naudzubillah. Nah, iman kadang tidak berfungsi. Makanya ada orang melakukan dosa padahal dia beriman. STMJ, sholat tetap, maksiat jalan. Nah, STMJ, ya maksiat jalan terus ya. Itu imannya ada. Ditanya agamanya apa mas? Oh saya ini muslim asli sejak lahir, muslim, tapi suka melakukan maksiat. Itu tanda bahwa memang ada iman di dalam hatinya, tapi imannya tidak berfungsi. Imannya sedang tidak berfungsi. La yazni azani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak akan orang itu berzina ya, sementara dia itu dalam keadaan beriman. Wah, ini maksudnya apa? Maksudnya itu, meskipun dalam dirinya itu ada orang dalam dirinya, dalam hatinya itu ada iman, tapi kalau dia melakukan maksiat, pencurian, korupsi dan lain sebagainya, mencaci maki orang lain, ini tanda bahwa imannya sedang rebahan. Imannya sedang nganggur. Maka di sini perlu ihdharun niyah supaya apa? Supaya memastikan iman kita berfungsi, supaya takwa kita berfungsi. Iman kita berfungsi melahirkan ketakwaan. Amal kita didasari iman. Itu ihdharun niyah, menghadirkan niat. Jadi saat kita merenung sendirian, hadirkan niat. Niatnya apa? Lupa tiba-tiba, pokoknya iseng gitu ya. Iseng-iseng nganggur, aduh santai-santai lah, leyeh-leyeh, siang-siang panas, leyeh-leyeh. Nah, tahu-tahu ya kipas-kipas ini sambil menikmati cuaca, ya. Terus kemudian lupa ngapain, ngelantur pikirannya. Nah, ini berarti kita sedang tidak menghadirkan niat. Segera hadirkan. Astagfirullahaladzim, saya tadi sudah melakukan sesuatu yang tidak jelas manfaatnya. Saya leyeh-leyeh ini niatnya apa? Niatnya supaya 1 jam lagi saya bisa sholat zuhur. Loh, ihdharun niyah, menghadirkan niat. Leyeh-leyehnya jadi ibadah. Kan lumayan, leyeh-leyeh doang dapat ibadah.
daripada nonton TV. Nah, santai-santai pengen relaksasi sambil nonton TV, nggak apa-apa, itu hal mubah. Nonton TV itu asalkan tidak berlebihan, itu hal mubah, boleh, hal yang tidak maksiat lah ya. Nah, menonton TV itu tidak harus maksiat. Nah, sekarang sudah terbuka, ya, sudah bagus-bagus ya informasinya saya kira. Itu niatnya apa? Saya pengen nonton sinetron itu. Sayang kalau ketinggalan, itu artisnya cantik banget itu, yang cowok ganteng banget. Kalau niatnya cuma itu, nggak dapat apa-apa. Malah boleh jadi karena nggak ada niat sama sekali, akhirnya apa? Akhirnya kebablasan, malah dapat dosa. Sinetronnya adegannya lagi ngeselin, lalu kita ikut kesel. Wah, semua sumpah serapah diucapkan. Seisi kebun binatang disampaikan, disebut-sebut zikir nama-nama binatang. Nah, disebut itu nama-nama binatang. Nah, ini berarti aktivitas yang kita lakukan nggak ada gunanya, nggak ada ibadahnya, nggak ada gunanya, bahkan sudah, kalau nggak disebut maksiat, sudah ada maksiat di situ, minimal menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau kita niati sejak awal, Bismillahirrahmanirrahim, nonton TV, tujuannya apa? Supaya relaksasi, supaya 1 jam lagi saya bisa sholat asar, gitu loh, menghadirkan niat. Jadi hal yang mubah itu menjadi terkendali, tidak berlebihan. Karena sesuatu yang mubah itu kalau berlebihan itu menjadi haram, menjadi nggak boleh. Wa kulu washrabu, tapi ada lanjutannya, jangan diberhentikan. Wala tusrifu, monggo silakan ya, ngunjuk dahar. Nah, silakan makan dan minum. Makan dan minum itu aktivitas mubah. Tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, haram. Bukan makanan minumannya yang haram, tapi amaliyahnya yang haram, yang tidak boleh, karena nanti akan membahayakan kita tentunya. Ya, israf juga ya, menyia-nyiakan harta juga. Baik, al-barizah wal khafiyah. Amal akwal batin. Akwal al-barizah itu ucapan yang tampak, itu ucapan yang tampak yang di lisan, yang di bibir. Tapi ada juga ucapan al-khafiyah, ucapan yang samar-samar. Apa itu? Batin ya. Kita sering batin ketemu orang, Masya Allah itu orang pakaiannya kok gitu amat. Batin, berarti kita sedang berbicara tapi secara khafi. Ingat, itu ada hisabnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kamu menampakkan ataupun kamu sedang samarkan batin, yuhasibkum bihillah, Allah menghisab, minta pertanggungjawaban nanti itu. Kamu dulu batin apa, Mas? Ketemu orang itu kamu dulu batin apa? Ya Allah, turun ayat ini para sahabat itu nangis, Bapak Ibu. Sedih, galau, minta dispensasi. Makanya ayat itu, akhir surah Al-Baqarah itu turun tidak sekaligus, turun bertahap itu. Awalnya turun sampai di ayat itu, lalu kemudian turun nanti Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, baru turun itu nanti. Tapi sebelum itu ya, turun ayat ini dulu yang menegaskan bahwa apapun yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan, yang terjadi pada dirimu, kamu tampakkan atau kamu sembunyikan, itu akan dihisab oleh Allah, diminta pertanggungjawaban. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, detik-detik jelang turunnya ayat ini, ya, ayat lanjutan ayat itu, Rasulullah bersabda, Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuhum ma lam yatakallamu. Allah akan mengampuni dosanya orang-orang yang berbicara pada dirinya sendiri. Bicara pada dirinya sendiri itu ngomong dewe itu kayak orang gila ya. Nah, tapi ini tidak ngomong sendiri secara lisan, ngomong sendiri secara hati. Ma haddatsat bi anfusum, apa yang batinnya itu bicarakan pada dirinya sendiri, itu akan masih tetap diampuni oleh Allah
malam yatakallamu, selama belum diucapkan. Jadi kalau kita batin segera di stop. Batinnya kalau jelek ya, kalau baik nggak apa-apa, lanjutin. Kalau baik batinnya, Masya Allah itu orang baik, semoga aku ketularan, semoga anakku ketularan, semoga tetanggaku ketularan, semoga, lanjutin nggak apa-apa. Kalau batinnya baik. Tapi kalau batinnya buruk, suudzon, segera hentikan. Kalau kita hentikan segera, tajawaza, Allah akan mengampuni itu, memaafkan itu. Tapi kalau sudah diceploskan, jangan bilang siapa-siapa ya, saya kasih tahu. Loh, ngomongnya jangan bilang siapa-siapa, tapi kita sudah bilang. Nanti yang sana pesannya sama, musalsal namanya, beruntun. Jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang siapa. Itu kalau sudah diceploskan. Awalnya kita mau ceploskan, saya lihat dulu nggak ada orang ya, saya ceplosin deh. Saya tadi ngeliatin, taunya di pojok sana ada yang denger. Oh, dapat gosip baru nih, sampaikan ke tetangga, ke orang lain. Nah, kalau sudah diceploskan, diomongkan, disitulah hisabnya itu, pertanggungjawabannya itu lebih besar lagi. Kenapa? Gak bisa menghapus masalahnya. Bisa nanti pertanggungjawabannya itu dicabut kalau kita bisa menghapus apa yang sudah kita omongkan tadi. Ralat, maaf. Tapi kan kalau setiap hari ralat, maaf, ralat lagi kan capek. Nah, maka di sini perlunya memastikan niatnya kita apa dalam berbuat, dalam berucap, dan dalam beraktivitas atau punya keadaan. Ya, keadaan diri itu niatnya apa? Sampai ya yang tadi sifatnya itu rebahan saja dipastikan niatnya hadir, Bapak Ibu. Baik, Masya Allah, ini ngomongin babnya aja kayak gitu nih. Imam Nawawi selalu karakternya itu mengawali pembahasannya itu dengan menyebut ayat. Nah, jadi ini menjadi tanda juga bahwa buku ini ya bisa disebut sebagai kitab tafsir. Tadi ini kitab hadis, tapi kalau kita lihat sistematika penulisannya, ini bisa disebut sebagai kitab tafsir. Tafsir maudhu'i yang bil maksur. Tafsir secara tematik yang bahan-bahan untuk menafsirkannya itu murni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa kitab ini. Nah, Imam Nawawi pertama mengutip salah satu ayat. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, ini surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan. Siapa yang merintahkan? Ya Allah. Mereka tidak diperintahkan oleh Allah illa liya'budullah, kecuali perintahnya hanya satu. Jadi kita hidup ini perintahnya cuma satu, nggak banyak. Nah, kalau misalnya kita ada komunitas perkumpulan seperti ini, dibuat tata tertib. Tata tertibnya satu, apa? Liya'budullah. Pastikan yang Anda lakukan adalah untuk beribadah, mengabdi, patuh, bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya cuma satu. Nah, bentuk perintahnya nanti banyak. Ibadah itu jadi maknanya amat sangat luas. Wa ma umiru illa liya'budullah. Pastikan amal kita itu ikhlas, ya, ikhlas tadi murni karena Allah. Murni apa? Murni untuk ibadah. Itu ikhlas. Hadirkan nonton TV kita untuk ibadah. Waduh, nonton TV kok ibadah, ini ngaco ini. Nah, ya itu tadi, niatnya dulu apa? Lah kalau niatnya kita untuk relaksasi supaya nggak kebablasan tidur misalnya, sehingga 1 jam lagi sholat zuhur, jadi ibadah. Niat kita jogging. Nah, jogging niatnya apa? Kasih niat ibadah. Supaya apa? Misalnya ya, ini saya mau olahraga, mau jogging. Niatnya apa? Saya ini dititipi Allah amanah. Berupa apa? Berupa badan, tubuh. Ini saya jaga. Salah satu cara menjaga versi saya, pengalaman saya, ilmu yang saya pelajari adalah dengan jogging. Oke, jogging kita setelah menghadirkan niat itu ibadah namanya. Kan enak ya? Boleh niat kayak tadi itu. Sambil jogging, niat saya silaturahim. Saya bawa kue, bawa makanan. Nanti di sana saya kemarin lihat ada orang yang butuh bantuan. Oke, saya bawain bantuan itu.
Joggingnya dapat ibadah. Kalau ibadahnya tadi satu niatnya sehat, menjaga amanah Allah, hadirkan Allah di situ ya. Hadirkan Allah di situ. Ini amanah Allah. Bukan cuma sekedar sehat. Itu juga baik, niat supaya sehat itu baik. Tapi akan lebih sempurna kalau kita hadirkan Allah di situ. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Hadirkan nama Allah minimal dengan bismillah. Nah, itu akan menjadi ikhlas. Itu namanya ikhlas. Nah, itu upaya kita untuk ikhlas. Nah, nanti ditambah lagi niat silaturahim, sedekah, masya Allah, menjaga amanah Allah berupa kesehatan, silaturahim, sedekah. Terus ditambah lagi, nanti setelah pulang itu saya seger, balik ke sini, mandi, sholat duha. 4 niat loh, hadir dalam satu aktivitas jogging. Insya Allah kalau dihadirkan niat begitu itu, joggingnya itu nggak bakal maksiat, akan dilindungi oleh Allah. Nah ini pentingnya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi kita diperintahkan, Allah nggak memerintahkan jogging, tapi jogging boleh. Niatkan ibadah sehingga kita wa ma umiru illa liya'budullah, sehingga kita itu diperintahkan jogging tadi itu liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Nah, oh, dengan saya jalan-jalan, refreshing, rekreasi karena sekarang weekend. Niatnya apa? Baru gajian nih habis ngabisin duit lah, nggak ada niat, habis juga duitnya. Karena niatnya itu. Niatnya apa? Aduh, bete di rumah. Ya sudah, dapatnya cuma itu. Belum tentu betenya hilang. Kenapa? Karena pas keluar macet total, macet total di situ, kesel lagi. Aduh, keluar untuk ngilangin bete, sampai sini macet, belum habis itu bannya bocor, aduh tambah lagi, kesel lagi, nggak dapat apa-apa karena nggak menghadirkan niat. Coba diniatkan bete, oke, wajar, bete itu ahwal, kondisi hati kita, jiwa kita sedang bete, sedang nggak enak di rumah, bosen. Nah, akhirnya apa? Pengen keluar, rekreasi, jalan-jalan, monggo. Tapi ingat, wa ma umiru illa liya'budullah. Tujuannya apa? Hadirkan niat. Dengan saya hilangnya bete nanti, saya di rumah akan bisa lebih harmonis lagi dengan anak, dengan pasangan. Ya, saya akan bisa nanti ibadah menjadi lebih enak lagi, fresh lagi, baca Quran lebih tenang, lebih tentrem, lebih bahagia. Loh, wa ma umiru illa liya'budullah. Diperintah untuk jalan-jalan, tujuannya juga lagi-lagi liya'budullah mukhlishina lahuddin, secara tulus, bukan tujuan yang lain. Maka nggak boleh ada tujuan-tujuan lain tadi itu. Jangan tujuannya ngabisin duit, jangan tujuannya cuma sekedar pengen nyobain makanan yang baru di pojok itu. Meskipun itu hal yang mubah, boleh niat begitu, tapi itu nggak mukhlis, nggak mukhlishina lahuddin. Maka harus mukhlishina lahuddin, harus tulus, murni lillah, karena Allah. Hunafa, jejak kokoh, lurus, bukan tergoyah oleh hal-hal yang lain. Nanti di tengah jalan hadirkan niat lagi, lupa hadirkan niat. Itu pentingnya tajdidun niyah, memperbarui niat dalam setiap aktivitas. Maka biasanya ada yang mengajari kita supaya kita selalu tajdidun niyah. Pastikan ini lisan nggak berhenti menyebut Allah. La yazalu, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Pastikan bibirmu, lidahmu itu tidak henti-hentinya atau selalu basah oleh menyebut nama Allah. Allah kan simpel, mudah. Nafas Allah, itu hadir terus niatnya. Jadi yang awalnya lupa, hadir terus. Sambil nyetir juga sama, sambil naik motor mudah, cuma Allah bibir kita. Nah, itu untuk memastikan supaya niat kita selalu hadir dalam setiap ahwal, setiap amal, setiap akwal. Oke. Wa yuqimus shalah. Kalau aktivitas yang diperintahkan apa? Aktivitas ibadah tadi kan banyak, diantaranya sholat. Tapi kenapa di sini liya'budullah wa yuqimus shalah? Kok dispesifikkan lagi? Karena yang lain-lain itu aslinya bukan ibadah. Tapi kalau diniatkan, dihadirkan niat karena untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, jadilah ibadah.
Ternyata perintah kita cuma 3 dalam Al-Quran itu. Illa liya'budullah, 1 beribadah kepada Allah, luas sekali. Terus yang spesifik, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kita bekerja, niatnya apa Bapak Ibu? Menambah tabungan supaya gemuk rekeningnya, nggak ada gunanya. Kita perbarui niatnya. Supaya apa? Supaya bisa menunaikan zakat. Karena Allah punya syariat berupa zakat. Zakat itu macamnya banyak. Termasuk baik zakat yang wajib ataupun zakat yang sunnah berupa sedekah itu. Saya niat bekerja supaya saya bisa berzakat. Wong zakat itu tidak banyak kok, gitu ya. Sedekah itu tidak harus banyak. Nah, bukan berarti kok saya mau bekerja supaya semua yang saya dapatkan saya sedekahkan. Tidak begitu juga. Jadi wala tabsut hakullal basti, gitu ya. Jangan dihabis-habiskan meskipun untuk sedekah. Itu tujuan niatnya yu'tuz zakah. Karena kita diperintahkan cuma 3, wa ma umiru illa liya'budullah. Ini surahnya, ayatnya sudah kita hafal. Jadi saya bekerja tujuannya apa? Supaya bisa zakat, supaya bisa beli baju untuk sholat. Kalau beli baju untuk sholat kan kecil, maksudnya sekali seumur hidup bisa. Baju itu beli sekali dipakai 50 tahun juga nggak apa-apa kok aslinya. Yang nggak itu kan biasanya bawel itu kan karena nggak enak sama tetangga. Setiap hari kok itu aja bajunya itu sudah 50 tahun nggak ganti-ganti. Nah paling itu nggak enak. Tapi aslinya kan masih bisa dipakai untuk itu. Bolong tambal. Nah, tambal sulam terus gitu. Nah itu yang diperintahkan kepada kita itu yuqimus shalah, yu'tuz zakah. Hal-hal selain sholat dan zakat ini aslinya tidak ibadah. Tapi kalau kita hadirkan niat karena mendekat kepada Allah jadi ibadah. Kayak tadi makan, minum itu bukan ibadah aslinya. Tapi karena kita supaya apa ya? Supaya saya bisa melaksanakan sholat, bisa bekerja, lalu dengan bekerja itu punya hasilnya itu bisa untuk sedekah, untuk zakat, menjalankan syariatnya Allah yang ada dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, lam yakunil ayat 5. Oke. Jadi ibadah makan kita itu. Alhamdulillah. Wa qala ta'ala, dalam surah yang lain Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah apa itu daging kurban. Kurban itu kan ibadah dengan cara menyembelih binatang. Nah, ini yang sampai bukan binatangnya, yang sampai bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan berapa kilo sapinya, kambingnya, bukan jenis kambing apa, bukan. Yang sampai kepada Allah itu apa? Lakin yanaluhu taqwa. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan, niat keikhlasan dalam hati. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan aktivitas kitanya itu, tapi niatnya dalam hati. Sehingga amal kita hadir di sini, niatnya apa? Itu yang sampai, bukan jalan kakinya kita. Meskipun jalan kaki kita yang tanpa niat tadi sudah dihitung baik, sudah ada kebaikan, tapi yang sampai kepada Allah, yang diterima Allah itu adalah yang ada niatnya, yang hadir niatnya di situ. Oke, jadi kalau kita mau tidur, itu kan aktivitas mubah. Kalau kita hadirkan niat, yang sampai itu bukan tidurnya, tapi niatnya. Sholat Bapak Ibu, sholat itu jelas ibadah. Sholat itu jelas ibadah. Tapi kalau nggak ada niatnya, apa ya jadi? Apa ya sah? Apa ya sampai kepada Allah? Tidak sampai. Jadi yang sampai itu bukan kok jengkang-jengkingnya kita itu, bukan gerak-geriknya kita saat sholat itu, tapi yang sampai adalah niatnya kita kepada Allah dalam aktivitas berupa sholat tadi itu. Jadi itu yang sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, dan niat itu adanya dalam hati. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Nah, ini padanan dari ayat yang tadi surah Al-Baqarah. Katakan Nabi Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, meskipun kamu itu, kalaupun kamu itu samarkan apapun fi sudurikum, dalam hati kalian, au tubduhu, atau kamu tampakkan dalam perbuatan maupun dalam lisan, atau dalam karya tulisan, dalam karya bangunan, perbuatan dan lain sebagainya, ya'lamullah, Allah pasti tahu, dan oleh karena itu akan minta pertanggungjawaban. Maka di sini perlu hadir niat.
Supaya apa? Supaya yang tampak dari kita itu, perbuatan yang tampak dari kita, ucapan yang tampak itu betul-betul sesuai dengan hati kita yang terhubung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang pertama, ini hadisnya banyak ini. Kita ringkas ya, tidak bisa bacakan satu persatu, tapi insya Allah sudah terwakili materi yang saya sampaikan, insya Allah akan bisa mewakili sekian banyak hadis yang ada dalam bab ini. Hadis yang pertama, hadisnya populer. Saya bacakan dulu supaya mendapatkan keberkahan dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Razah ibni Adi ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadisnya sudah terkenal sekali. Segala sesuatu itu ya, diukur bergantung kepada niatnya. Jadi akan diminta pertanggungjawabannya pun nanti tergantung niatnya. Makanya nanti ada orang, dalam hadis nomor berapa ini disebutkan, ada orang nanti itu dia kelihatannya berjuang mati-matian fisabilillah sampai mati, bahkan sampai mati, gugur di medan perang. Secara zahir kita menilai yang bersangkutan adalah matinya syahid. Itu secara zahir kita menghukumi begitu, tidak salah. Tapi ingat, Allah ya akan menghukumi, minta pertanggungjawaban berdasarkan niatnya. Dulu niatmu kamu apa? Ternyata orang berperang, dalam hadis Nabi disebutkan ada 3 macam niatnya itu orang biasa yang berperang. Satu, ada orang niat berperang itu karena riya, supaya pamer, ini loh saya, wah otot kawat balung besi, itu saya ini, wah itu riya berarti. Saya ini loh yang gagah ini, ditembak nggak apa-apa, dibedil misil gitu, ditembak laka-laka, itu berarti niatnya riya. Atau niatnya apa? Ini loh pahlawan, dapat sertifikat nanti saya kalau ikut perang ini, saya dapat sertifikat pahlawan, misalnya. Kalau niatnya itu riaan, maka meskipun mati dapat sertifikat gugur syahid di medan perang, ada sertifikatnya ditandatangani presiden misalnya, tapi karena niatnya bukan itu, nggak sampai itu sertifikat kepada Allah. Nanti diminta pertanggungjawaban. Dulu kamu berperang apa niatnya? Riaan, ya Allah, saya ingin dapat sertifikat. Udah dapat di dunia? Sudah. Siapa yang tanda tangan? Presiden. Ya sudah, jangan minta pahala dari saya, ya kan? Niatnya. Tapi kalau niatnya karena Allah, akan dibalas dengan pahala yang nggak terhingga. Yang kedua, ada orang niat biasanya itu hamiyatan, emosional, ego, menuruti hawa nafsu. Kenapa kamu berperang dulu mati-matian di sana? Saya kesel banget sama itu. Dia itu ngeselin banget, mukanya itu ngeselin banget. Wah, dia itu dulu waktu kecil, waktu saya main bareng, main gundu itu, dia selalu curang. Loh, zaman masih TK itu diungkit-ungkit sampai jadi perang. Dia yang suka ngambilin nekeran kelereng saya itu. Dia nggak mau kalah. Wah, sekarang saya berperang lawan dia, habisin del. Terus dia terbunuh, kelihatan mati syahid. Dulu niatmu perang apa? Menghabisi dia. Dapat? Nggak dapat, karena dia lebih kuat dari saya. Nggak dapat di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa juga, karena niatnya bukan karena Allah. Tapi siapa yang fisabilillah, man kana waman yuqatil, ya, fisabilillah, atau waman yuqatil li'ala'i kalimatillah fahuwa fisabilillah. Siapa yang perangnya itu, siapa yang berjuangnya itu karena di jalan Allah, ya, dengan caranya Allah, karena menjalankan perintah Allah, syiar terhadap agamanya Allah, ya, niatnya murni karena itu menegakkan agamanya Allah, ajarannya Allah, nilai-nilai Islam, niatnya murni karena itu, itulah fisabilillah. Meskipun kesannya, kelihatannya enggak kelihatan berjuang. Ya, kadang yang ada di mana-mana, di jalan-jalan, mungkin yang ada di mall, yang ada di mana, itu mungkin ada yang lebih fisabilillah daripada kita yang ada di masjid.
Asalkan niatnya tadi, maka innamal a'malu bin niat. Yang tahu siapa? Allah dan kita. Nah, yang punya hati, yang punya niat tadi itu. Makanya nanti ada orang dalam hadis kedua itu riwayat Ibu Aisyah, di sana disebutkan kata Rasulullah, pernah ada bala tentara yang pengen nyerbu Ka'bah. Rombongan pengen nyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida' minal ard, sampai di suatu tempat tertentu, suatu lembah ya, oro-oro gitu. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya serombongan itu dibenamkan dilongsorkan oleh Allah. Dibuat tsunami, tanah gerak dan sebagainya ya, gempa, akhirnya dia ambles ke dalam tanah, baik semuanya itu, baik yang tujuannya ke Makkah itu untuk menghancurkan Ka'bah, ataupun yang tujuannya ke sana itu untuk ibadah, untuk cari nafkah, berdagang dan sebagainya. Ibu Aisyah penasaran, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum man laisa minhum? Bagaimana kok bisa Allah juga ikut menenggelamkan orang-orang yang bersama rombongan mereka, padahal niat mereka itu untuk berdagang ke sana, niat mereka itu untuk ibadah ke Mekah. Iya, Allah memang menenggelamkan seluruhnya, tapi nanti dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niatnya masing-masing. Kita kan sering bertanya-tanya ya, kenapa kok ada banjir? Ini orang soleh kok kena banjir juga. Kemarin Semeru, kenapa Semeru erupsi, ada gempa dan sebagainya, kok ada orang soleh kena juga, kena bencana juga, mati juga? Apakah dia diazab? Apakah dia, wah, pertanyaan macam-macam gitu ya. Tidak, baca aja pakai hadis ini perspektifnya. Oke, memang kalaupun benar ya, kalaupun benar yang terjadi itu adalah karena azab, seandainya benar yang terjadi adalah karena azab, dimanapun, saya tidak bicara tentang di satu tempat ya. Kalaupun yang terjadi itu adalah karena azabnya Allah, karena di situ banyak maksiat, tapi orang soleh di situ kenapa kok kena juga? Oke, memang itulah takdirnya Allah, kehendaknya Allah. Allah pengen menenggelamkan itu semua supaya nanti berganti generasi menjadi baik semua. Tapi ingat, ketika dibangkitkan nanti, yang orang soleh-soleh yang ikut tenggelam tadi itu dibangkitkan beda dengan yang maksiat-maksiat. Maka dari mana itu dibangkitkannya? Ala niyatihim. Wa tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Nanti hitungannya itu saat dibangkitkan. Saat kena bencana, saat mati, itu biasa saja. Mau karena bencana, karena apa, mati ya mati. Tapi karena niatnya baik, ya, yub'atsuna ala niyatihim, nanti itulah yang penting, itu kita dibangkitkan ya, atas dasar niat kita masing-masing. Nah, itulah diperintahkan kepada kita Pak Ibu sebagai pengganti dari hijrah. Dulu kita umat Islam diperintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah ya, supaya memastikan bisa tegak ajaran Islam ini di muka bumi. Nah, tapi setelah Fathu Makkah, setelah sekarang udah bebas kita itu berdakwah, mensyiarkan ajaran Islam, maka tidak ada kewajiban hijrah lagi, cukup netep di sini. Yang sudah terlanjur tinggal di kota Kediri ini ya di sini, nggak harus pindah. Yang penting memperbaiki niat, punya niat. Nah, itu ya beberapa hadis yang bisa mewakili, saya kira ya, dari sekian banyak hadis yang ada dalam bab pertama ini. Oke, barangkali ya, ini yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan bab ikhlas dan menghadirkan niat. Ya, semoga kita mulai sekarang ini bisa selalu memperbarui niat, menghadirkan niat dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap ucapan kita, dan juga dalam setiap keadaan kita semuanya. Ya, semoga barakah, manfaat, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kami cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Biasanya, Pak Ibu? Oke, langsung ditutup. Bapak Ibu ada pertanyaan, Ibu 1 jam. Kalau ada pertanyaan nanti besok Sabtu berikutnya aja. Oke. Karena setelah ini Bapak Ibu nanti jamaah untuk tidak pulang, karena kita ini mau ya reformasi kepengurusan, jadi pergantian pengurusan atau pemilih pengurus taklim baru, pengurus taklim. Jadi mohon untuk tidak pulang. Oke. Begitu Ustaz? Oke. Ibu singkat.
Nggih. Singkat Bu. Ya, seandainya dari kita bangun tidur,